Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau fokus pada pagi hari ini. Kita mau masuk dalam penyembahan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati. Kita berfokus kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Begitu besar hikmat yang Engkau berikan kepada kami. Begitu besar kasih-Mu yang tercurah atas kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh percaya kami bersyukur Tuhan, kalau kami beroleh penebusan, tubuh yang terkoyak, yang terpecah-pecah bagi kami, darah yang tercurah bagi kami, menandakan Engkau Tuhan sudah menggenapinya, menandakan Engkau Tuhan yang sudah menebus kami daripada kebinasaan. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau tempatkan iman-Mu di dalam kami, sehingga kami orang yang tidak percaya ini boleh percaya. Terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini, untuk udara yang baik, kehidupan yang baik, kehidupan yang baru setiap paginya, sehingga kami boleh semakin mengenal, sehingga kami boleh semakin percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Tuhan kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk paru-paru, untuk jantung, hati, dan seluruh anggota tubuh. Terima kasih untuk setiap pengajaran-Mu Tuhan. Kami menanti-nantikan hikmat-Mu yang baru pada pagi hari ini. Ajari kami agar kami semakin berpegang pada perintah-Mu, semakin berpegang pada janji-janji-Mu. Berikanlah kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti setiap rancangan dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami.
agar kami memahami betapa dalam dan lebarnya dan panjangnya dan tingginya hikmat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam, merenungkan firman-Mu. Kami mau duduk diam, menikmati hadirat-Mu. Bantu kami Tuhan, agar kami terus menyadari. Bantu kami ya Tuhan, agar kami dapat menghormati, menghargai kedaulatan nama-Mu yang besar di tengah-tengah sesi pada pagi hari ini. Ajari kami melihat, ajari kami mendengar, untuk itu hai jiwa, diamlah dan dengarkanlah. Mari kita renungkan betapa baiknya Tuhan. Mari kita renungkan kebajikan Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita sehingga kita lepas dari kebinasaan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita dengan penuh rasa kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Puaskanlah mulut kita dengan segala hal-hal yang baik, dengan perkataan-perkataan yang baik, serta ucapan syukur. Sehingga kekuatan kita pun dapat diperbaharuinya. Sehingga semua sakit penyakit kita dapat disembuhkannya. Sehingga hidup kita menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Mari kita buka hati Bapak Ibu. Mari kita berfokus kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Tuhan, kami hanya ingin berdiam dalam hadirat-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Berjalan dalam terang-Mu. Itu yang kami mau. Semakin dekat padamu, semakin kami mengenal-Mu ya Tuhan. Yesus Kristus. Bapa, Engkau tinggal di dalam kami. Engkau Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang selalu membuat kami terkagum akan kasih setia-Mu. Kasih-Mu sungguh nyata kami rasakan.
Engkau yang selalu membuat kami terkagum akan kasih setiamu. Janjimu selalu nyata di hidup kami. Mari Bapak Ibu kita rasakan betapa baiknya Tuhan kita ada hingga pagi hari ini. Semua karena Tuhan. Mari kita mengucap syukur dengan mulut kita, mengucap syukur yang keluar dari dalam hati kita. Ekspresikan kecintaan kita kepada Tuhan melalui tutur dan laku kita. Karena cinta butuh kepastian yang nyata. Janjimu selalu nyata Tuhan, terlalu nyata. Tiada terukur. Tak terselami. Betapa panjangnya kasih-Mu Tuhan. Bawa kami ke dalam kedewasaan-Mu menurut pandangan dan rancangan-Mu, agar kami tidak seperti jemaat di Korintus kala itu yang memiliki berbagai macam karunia-karunia rohani, akan tetapi oleh Rasul Paulus tetap saja dikatakan sebagai bayi rohani yang hanya mampu menerima susu sebagai makanan rohani mereka. Bahkan karunia-karunia rohani pun tidak menunjukkan kedewasaan rohani seseorang. Bawa kami Tuhan, bawa kami ke dalam kedewasaan-Mu, agar kami tidak lagi hanya mampu mengkonsumsi susu sebagai satu-satunya makanan bagi kami. Ajar kami agar kami terbiasa dengan makanan-makanan yang keras yang datangnya dari roh. Ajar kami Tuhan, agar kami mampu menerima pewahyuan langsung melalui intuisi dari Tuhan. Bukan hanya bergantung dari hasil pewahyuan orang lain terus-menerus. Karena bayi rohani. Akan tetapi Tuhan, ajar kami agar roh kami hidup, bertumbuh, dan mampu berkomunikasi sendiri dengan Tuhan. Dan kami mampu mencerna sendiri makanan rohani yang keras sekalipun. Agar kami dapat juga memberikan kepada bayi-bayi rohani yang lain. Itulah kedewasaan rohani, menjadi manusia rohani. Satu Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat menerimanya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Dan aku
saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepada kamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. 1 Korintus 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan hadir saat ini. Tetapi Tuhan tidak mencari para penyembah-penyembahnya. Tuhan mencari hati yang menyembah. Karena banyak yang mengaku sebagai hamba Tuhan, akan tetapi tidak memahami isi hati Tuhan yang sebenarnya. Tuhan bukan hanya mencari orang yang percaya kepadanya, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang dapat dipercayainya. Apakah Bapak Ibu, apakah kita orang-orang yang dapat dipercayainya? Apakah Tuhan percaya kepadamu sebagai pengelola bumi ini? Atas keluarga yang Tuhan percayakan, atas anak-anak yang Tuhan percayakan, atas pelayanan yang Tuhan percayakan, pekerjaan, berkat, kesehatan. Apakah kita dapat dipercayainya? Barang siapa dipercayakan perkara-perkara kecil, dan dapat dipercayainya, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar. Bagaimana Tuhan dapat memberikan perkara yang lebih besar jika perkara kecil saja kita tidak dapat mengelolanya dengan benar? Ketika seorang suami dipercayakan istri, atau seorang istri dipercayakan suami, sudahkah kita mengelolanya dengan benar di depan Tuhan? Ketika Tuhan mempercayakan sebuah pelayanan, Tuhan mempercayakan domba-dombanya,
maka kita dapat dipercayainya. Ada orang yang diberi kepercayaan 1 mina, dan lebih dari 1 mina menurut kesanggupan. Banyak orang berusaha menyenangkan hati Tuhan, tetapi mereka benar-benar tidak memahami isi hati Tuhan. Dan hati mereka menjadi padam karena ada iri hati. Mereka membunuh dan tidak mendapatkan apa-apa, karena hati mereka penuh dengan ambisinya sendiri. Dengan segala sikap rendah hati, mereka menghambakan diri seumur hidup kepada Tuhan, tetapi tidak pernah mengerti apa maunya Tuhan. Karena Tuhan bukan mencari seorang hamba, Tuhan mencari seorang sahabat yang mengerti isi hatinya, yang mau berbagi pelayanan kepadanya. Tangkap intuisi itu. Tangkap isi hati Tuhan. Tangkap isi hati Tuhan. Dan ketahuilah apa yang Tuhan inginkan. Tuhan mengasihi orang-orang yang cerdik dan berakal seperti Yakub, atau seorang yang berambisi seperti Elia. Tetapi Tuhan lebih mengasihi orang-orang yang lebih cerdik dan lebih berakal dari Yakub, dan lebih berambisi dari Elia. Yang saya maksudkan adalah Tuhan mencari orang-orang yang lebih cerdik untuk mengetahui bahwa Tuhan menyediakan posisi yang lebih baik dari mereka, lebih daripada seorang hamba, yakni seorang sahabat. Tuhan mencari sahabat-sahabat bagi dirinya di antara kita. Apakah pada pagi hari ini Tuhan akan berbicara kepada kita pribadi, tiap pribadi? Apakah ada di antara kita
yang mendapat pesan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu adalah sahabatku. Sebab kamu bukan lagi hamba. Hamba gak ngerti apa yang dirasakan oleh sahabat. Tapi sahabat mengerti apa yang dirasakan oleh sahabatnya. Seorang hamba datang pada pagi hari ini untuk meminta-minta berkat, meminta-minta kesembuhan, meminta-minta pemulihan. Tapi seorang sahabat hanya perlu kehadiran Tuhan. Sebab Tuhan yang menyelidiki jauh ke dalam hati. Apa motivasi kita datang pada pagi hari ini? Apakah ingin berkat atau ingin Tuhan? Seorang sahabat mau berbagi bersama. Sampai Tuhan mendengar dari mulut Bapak Ibu berkata, Tuhan, jangan lagi berfokus kepada masalahku, tapi mari kita kerjakan bersama perkara-perkara yang lebih tinggi, perkara-perkara di mana Tuhan berada. Tuhan rindu sebuah kesadaran sampai kita berkata, Tuhan, aku tidak mau lagi membuat Tuhan menangis. Karena pelanggaran yang aku lakukan terus-menerus. Tuhan inginkan kesadaran. Sampai kita berkata, Tuhan, bahwa aku lebih mendekat, lebih dekat dengan hati-Mu. Bahwa aku ke tempat peristirahatan-Mu.
Mari rasakan hatinya Tuhan. Mari rasakan Tuhan. Sampai Bapak Ibu merasakan ada 2 detak jantung. Satu milik kita dan satunya lagi milik Tuhan. Rasakan hatinya Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kita. Izinkan kasih itu terus mengalir pada pagi hari ini. Terus mengalir, rasakan. Terus mengalir. Lebih dalam. Lebih dalam. Ekspresikan. Ekspresikan kecintaan kita kepada Tuhan. Yang mau tertawa, tertawalah. Yang hendak menangis, menangislah. Yang hendak bersyafaat, bersyafaatlah. Ekspresikan. Yang ingin berbahasa lidah, berbahasalah. Yakub dan Elia menghambakan diri kepada Tuhan. Mereka meminta berkat dan kuasa Tuhan dan memakainya dengan segala daya untuk memuliakan Tuhan. Namun mengapa akhirnya Tuhan bergumul melawan Yakub dan mematahkan pangkal paha Yakub? Karena Yakub selalu meminta berkat. Ia mematahkan pangkal pahanya dan mengganti namanya menjadi Israel. Agar sadar bahwa bagi Tuhan, ia bukanlah pengemis berkat, tetapi ia adalah ahli waris kerajaan Allah. Bertanyalah malaikat itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata malaikat itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Ada sebuah ayat yang sangat menarik di sini, Bapak Ibu. Kita terbiasa mendengar kisah ini, bahwa Yakub bergumul melawan Allah dan Yakub menang. Tapi dalam kitab Hosea 12 ayat 5, kitab Hosea 12 ayat 5 menuliskan, ia bergumul dengan malaikat dan menang.
Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel, ia bertemu dengan dia. Dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Yakub memperoleh kemenangan dengan tangisan. Yakub memperoleh kemenangan dengan penderitaan. Yakub memperoleh kemenangan dengan kesendirian dengan Tuhan. Seperti pada pagi hari ini, Bapak Ibu lebih memilih keluar sendirian dan mencari Tuhan. Ia bukan sekedar berdoa, tetapi memohon dan berseru dengan Tuhan sampai ia mendapatkannya. Jika Bapak Ibu ingin menangis, menangislah, berserulah. Jangan tahan hatimu. Ia diubah menjadi Israel karena ia bergumul dengan Allah. Allah mengizinkan Yakub menang. Sebab Tuhan yang memiliki. Inilah orang yang dicari Tuhan di akhir zaman. Hasil dari perjuangan dan ratap tangis dan tidak mudah menyerah. Orang yang mengandalkan Tuhan karena intim dengan Tuhan, diproses dengan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan karena mengalami perjumpaan bertemu muka dengan muka, maka kemenangan menjadi miliknya. Perjumpaan dengan Tuhan, bertemunya muka dengan Tuhan, membuat Yakub mendapatkan janji Tuhan. Sekalipun Yabes anak haram, sekalipun Yabes tidak diinginkan dalam kelahirannya, kata Yabes yang berarti kesakitan, bahkan bapaknya Yehuda tidak mau memberikan anak ini nama. Yabes kesendirian, lahir dalam kutuk. Ia anak yang tidak diinginkan. Ketika Yabes tahu dan menyadari akan janji Tuhan kepada nenek moyangnya, Yabes diberikan wilayah yang besar, harta yang berlimpah-limpah. Karena Yabes tahu posisinya sebagai keturunan Israel. Keturunan Abraham. Rasul Paulus berkata, kita mungkin bukan keturunan Abraham secara langsung, secara lahiriah, tapi kita keturunan Abraham dari jalur rohani, dari jalur iman.
kisah lainnya dari dalam Alkitab, yakni Elia. Ketika ia merasakan roh maut mengejarnya, maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian Elia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia seorang yang ambisius, ingin menjadi lebih baik dari nenek moyangnya. Tetapi ia menemukan dirinya tidak lebih dari seorang pengecut yang takut kepada seorang perempuan, Isabel, walaupun ia memiliki kuasa yang amat besar. Ia lari ke padang gurun dan mati terhadap dirinya sendiri di bawah pohon arar. Ia diberi makanan malaikat dan berjalan menuju Sinai selama 40 hari 40 malam. Di sanalah Elia belajar untuk hidup tidak dengan ambisinya lagi, tapi menjadi sahabat Allah. Dalam sisa hidupnya hanya bergerak jika Tuhan inginkan, lalu ia diangkat ke surga. Tahukah Bapak Ibu, apa bedanya hamba dengan sahabat? Hamba adalah seorang yang selalu meminta-minta dipakai Tuhan, yang membuat rencana-rencananya sendiri. Mereka yang berkata-kata memiliki visi pelayanannya sendiri, yang ia kira akan memuliakan Tuhan. Akan tetapi kemudian berseru-seru meminta Tuhan memberkati visi dan pekerjaannya. Sedangkan sahabat ialah mereka yang menyerahkan diri kepada Tuhan dan menyangkal dirinya hingga ia bersatu dengan Tuhan, sehingga hatinya menangkap isi hati Tuhan dan bergerak jika Tuhan inginkan ia bergerak, dan berhenti jika Tuhan inginkan. Kitab Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Henokh adalah seorang sahabat Allah, seorang yang berkenan di hati Allah. Tuhan inginkan kita mencapai tingkat persahabatan seperti Henokh, Abraham, Daud, bahkan lebih dekat lagi, sehingga ia menjelma di dalam diri kita sepenuhnya. Sehingga orang dapat melihat Yesus tampil keluar dari dalam diri kita. Sehingga Yesus dapat berekspresi melalui diri kita. Dan dalam persekutuan yang intim dengan Roh Kudus,
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Ia hendak memperkenalkan dirinya sendiri kepada kita melalui urapan-urapan Roh Kudus, melalui intuisi kita. Tuhan akan tampil keluar melalui diri kita, sehingga kita mengenal Dia melalui sifat keilahiannya, keputusan-keputusannya, dorongan-dorongan hatinya yang timbul di dalam diri kita. Kita akan lebih mudah membedakan mana kehendak sendiri dan mana kehendak Allah jika kita dekat, intim dengan Dia sebagai seorang sahabat. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman, Henok diangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum diangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henok, keturunan ketujuh dari Adam, juga telah bernubuat tentang mereka, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang bejat karena semua perbuatan bejat yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang bejat itu terhadap Tuhan. Abraham dan Daud adalah orang-orang yang berkenan dari Tuhan. Sekalipun Daud banyak sekali melakukan kesalahan, namun Daud berkenan karena Daud mau menerima koreksi. Daud mau merendahkan hatinya. Bahkan Daud mau merendahkan dirinya. Ketika Daud ditegur Nabi Nathan, Daud berseru, Daud menangis dan berlutut, ampuni aku ya Tuhan, aku berdosa terhadap surga. Hati seperti inilah yang Tuhan inginkan ada di dalam diri kita dari pagi ini. Abraham dan Daud, mereka adalah pribadi-pribadi yang kesukaannya mendengar suara Tuhan sebelum mereka melakukan segala sesuatu. Yakobus 2 ayat 23. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
seorang tokoh Alkitab lain. Bapak Ibu pasti sudah mendengar kisah Nabi Musa. Seorang nabi yang tidak masuk ke tanah perjanjian. Tetapi kenapa Tuhan berkata bahwa Nabi Musa memiliki hati yang paling lembut? Tidak ada orang lain seperti hati Nabi Musa. Musa selalu berada di belakang tiang awan dan tiang api. Musa selalu menempatkan dirinya di belakang Tuhan, bukan di depan Tuhan. Ia bergerak jika Tuhan bergerak. Ia berhenti jika Tuhan berhenti. Dalam pelayanan, apakah kita seperti Musa? Apakah kita bergerak tanpa Tuhan? Atau kita bergerak di belakang Tuhan? Untuk mengetahui hal ini, maka keintiman sangatlah diperlukan. Miliklah hati yang menyembah. Milikilah keintiman dengan Tuhan. Terus menyembah. Terus menyembah. Setiap orang yang berada dalam Kristus, maka ia telah menjadi makhluk yang baru. Mari kita tanggalkan yang lama. Dan menjadi makhluk yang baru. Karena kita berada dalam Kristus. Kita adalah miliknya. Kita adalah ciptaan yang baru. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya telah memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru. Suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan Anak domba Allah yang dikasih Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasih Allah. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan
yang dipunyai anak domba Allah. Saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh. Dan tidak ada suatu pun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada bagian yang sakit dan mengalami kesembuhan. Saya adalah lebih daripada sekedar orang penakluk melalui Engkau, Yesus Kristus. Sebab saya dapat melakukan apa saja bersama Engkau, Yesus Kristus. Ketika Bapak Ibu berkata bahwa saya dapat menumpangkan tangan pada bagian yang sakit, tumpangkan tangan pada bagian dari Bapak Ibu yang sakit dan katakan, dengan tangan ini Tuhan, kuasa-Mu mengalir. Dengan tangan ini Tuhan, Engkau menyembuhkan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Mari Bapak Ibu yang dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya. Hubungan yang manis, yang intim dengan Roh Kudus. Bila apa yang kami perkatakan, apa yang kami imani menjadi kesaksian bahwa kami dimenangkan, bahwa Engkau Tuhan mencari seorang sahabat, bukan lagi seorang hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesadaran mutlak ada bersama sebelah kita pagi hari ini dan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.